Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya belajarnya? Pasti masih tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Nah, anak-anak, sebelum belajar jangan lupa membaca doa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai soal cerita penjumlahan pecahan. Berikut ini Ustazah sudah menuliskan ciri-ciri kata yang menjadi petunjuk bahwa soal cerita tersebut termasuk ke dalam soal cerita penjumlahan, khususnya pada pecahan ya. Ciri yang pertama ada kata membeli lagi, kemudian yang kedua berjalan lagi, yang ketiga menambahkan, yang keempat mencampur, dan yang kelima dan lain-lain ya. Ini bisa divariasikan sendiri ya anak-anak. Baik, untuk menambah pemahaman kalian, yuk kita bahas bersama-sama contoh soal berikut ini. Hari ini akan diadakan arisan di rumah Burida. Burida akan membuat kue coklat sehingga membutuhkan tepung terigu. Burida membeli tepung terigu 1,5 kilogram. Nah, karena masih kurang, Burida membeli lagi. Nah, anak-anak ini sudah ada kata kunci membeli lagi. Berarti barangnya semakin banyak ya. Itu artinya soal cerita ini sudah termasuk ke dalam soal cerita penjumlahan, khususnya yang pecahan ya. Baik, Ustazah ulang kembali. Karena masih kurang, Burida membeli lagi tepung terigu 0,4 kilogram. Berapa kilogram tepung terigu yang dibeli Burida? Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan soal cerita, maka langkah yang pertama adalah tulis hal-hal yang diketahui, poin penting yang diketahui ya. Yang pertama adalah tepung terigu yang dibeli sebanyak 1,5 kilogram. Kemudian yang kedua, Burida ternyata membeli lagi ya. Membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,4 kilogram. Berikutnya adalah yang ditanya. Nah, pertanyaannya berupa apa? Yaitu berapa kilogram tepung terigu yang dibeli Burida? Jawab. Untuk jawab ini adalah model matematikanya ya anak-anak. Yaitu 1,5 ditambah dengan 0,4. Nah, tentunya kalian masih ingat ya bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung penjumlahan pada pecahan. Baik, kita coba mengingat kembali. Pecahan yang pertama adalah pecahan campuran, kemudian yang kedua adalah pecahan desimal. Maka langkah yang mudah adalah ubahlah semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. Kita mulai dari pecahan campurannya terlebih dahulu ya. 2 dikali 1, kemudian ditambahkan dengan 1, hasilnya adalah 3. Dengan penyebutnya tetap ya anak-anak, yaitu 2. Ditambah dengan 0,4, ada 1 angka di belakang koma, itu artinya per 10, sehingga ditulis 4/10. Kemudian coba kita perhatikan kembali. Nah, kedua pecahan ini tidak bisa langsung dijumlahkan karena penyebutnya berbeda. Oleh sebab itu, kita samakan penyebutnya untuk menentukan KPK menggunakan tabel, ya.
Kemudian angka yang digunakan adalah 2 dan 10. Baik, pembaginya harus berupa bilangan prima. Kita mulai dari sebelah kiri ya anak-anak. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Kita tarik garis kembali. Baik anak-anak. Kemudian dibagi dengan 5 ya. 1 turun. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Nah, sehingga KPK-nya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Mudah ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan kembali. Penyebutnya sudah disamakan ya anak-anak, yaitu sama dengan 10. Selanjutnya 10 ini dibagi dengan pecahan sebelah kiri terlebih dahulu ya. 10 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 5. Dengan pembilangnya dikalikan 3 hasilnya adalah 15. Ditambah. Berikutnya kita selesaikan yang sebelah kanan ya. 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikalikan dengan 4 sama dengan 4. Nah, anak-anak ini baru boleh dijumlahkan ya. 15 ditambah 4 hasilnya adalah 19/10. Mudah ya anak-anak? Jadi, jumlah tepung terigu yang dibeli Bu Rida seluruhnya adalah 19/10. Ustazah yakin kalian pasti bisa. Nah, anak-anakku, untuk menambah pemahaman kalian dengan apa yang sudah Ustazah jelaskan barusan, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 34. Kemudian kerjakan ayo berlatih 1.8. Kerjakan soal nomor 1, 2, 3, dan 5. Selamat mengerjakan. Oh iya, jika kalian mengalami kesulitan, silakan japri Ustazah via WA. Baiklah anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.